Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi juga bersama saya Rifansyah Pramudi Ahmad yang mengontrak teknik pengecoran logam dengan diampu oleh Pak Haipan Salam. Nah, di sini saya akan membahas tentang sandcasting. Namun sandcastingnya saya akan membahas tentang fokus pada preparation of sand atau sand of casting. Untuk memberitahukannya, introduction dulu, itu sandcasting itulah proses pengecoran logam yang menggunakan basic yaitu pasir sebagai bahan dasar sebagai cetakan atau dies. Nah, cetakan atau dies ini yang akan dituang oleh molten metal atau bahan cor. Nah, biasanya sering disebut dengan sand metal casting. Nah, keuntungannya atau kenapa kita menggunakan sand casting itu karena sand casting itu sudah murah dan dapat didaur ulang. Jadi dari industri alas hingga bawah kebanyakan masih menggunakan sand casting. Nah, saya akan langsung bahas pada sand of castingnya. Nah, sand of castingnya ini yaitu mempunyai komponen pasir sebagai utama kan. Lalu ada bahan pengikat untuk mengikat keterikatan antara pasir dengan yang lainnya, pasir dengan pasir yang lainnya. Lalu ada bahan tambah untuk mendapatkan suatu sifat atau hasil yang diinginkan, baik pada cetakan atau baik pada hasil pada pengecorannya. Nah, pada sand atau pada pasir di sini terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah halus, medium, dan juga kasar. Nah, untuk halus yaitu 40% butiran ini digunakan Pak, yang digunakan. Lalu untuk diameternya itu dari 0,06 hingga 0,1 mm. Sedangkan untuk yang medium dari 0,1 hingga 0,2 mm. Lalu yang kasar dari 0,2 ke atas. Nah, untuk yang halus itu 40%, yang medium 45%, yang kasar 50% butiran yang digunakan. Biasanya dalam proses ini yaitu kita menggunakan rasio yaitu 2/3 untuk yang halus, lalu 1/3 untuk yang kasar. Hal ini untuk meningkatkan kehalusan pada permukaan dari hasil corannya. Nah, lalu ada yang disebut dengan satuan mesh. Nah, mesh di sini itu yaitu dengan jumlah lubang setiap panjang 1 inci dalam ayakan. Contohnya, ketika kita mencari suatu ayakan, namun dalam keayakan tersebut dengan keterangan 1000 mesh. Nah, berarti itu dalam 1 inci, nah dalam luas 1 inci terdapat 1000 lubang. Nah, berarti semakin besar mesh, maka semakin halus pasir yang digunakan. Nah, untuk biasanya itu, jadi si ayakan itu menjadi beberapa tingkat gitu kan. Ada yang dari meshnya tingkat dari yang rendah hingga tinggi. Contoh seperti itu untuk membedakan dari yang kasar hingga yang halus. Nah, lalu untuk yang pasir biasa yang digunakan itu adalah silika, zirkon, dan kromit. Yang biasa paling digunakan adalah silika, itu karena paling baku digunakan oleh banyak kalangan, sedangkan zirkon dan kromit itu biasanya dialloys atau dicampurkan dengan silika. Nah, lalu kita ada disebut dengan bahan pengikat atau binding ingredients. Nah, pengikat di sini bertujuan untuk mengubah struktur pasir yang sulit atau untuk yang sulit terkait satu sama lain menjadi mudah terkait. Nah, dapat dipadatkan dengan mudah dan itu harus campurkan misalnya si pasir dengan bahan apa sehingga dapat mudah menjadi suatu yang kejal seperti itu. Nah, di bawah ini yaitu salah satu ini ya unsur-unsur yang digunakan. Yang pertama adalah betonite. Nah, betonite itu dibagi menjadi 2 yaitu kalsium betonite, lalu natrium betonite. Nah, berbentuk apa sih betonite itu? Betonite itu berbentuk seperti tepung putih kelabu yang licin jika dicampurkan dengan air. Jadi tepung putih gitu kayak terigu lah gitu. Kalau dicampurin dengan air itu lengket gitu, tapi bukan aci. Nah, lalu itu ada yang disebut dengan semen. Nah, semen itu yang semen biasa kita buat gitu kan, semen yang biasa kita buat namun dengan jenis yang berbeda gitu. Semen Portland dan juga semen putih. Lalu ada yang disebut dengan air kaca. Nah, air kaca itu berbentuknya itu kayak kental-kental gitu, cuman berbentuknya itu bening dan hingga putih gitu. Nah, lalu berbeda dengan resin. Resin itu bentuknya itu cair atau benar-benar encer gitu. Namun warnanya itu dari coklat terang hingga coklat gelap. Resin itu terbagi menjadi 3 yaitu hotbox resin, coldbox resin, lalu juga dengan nobek resin. Nah, ini ada yang disebut dengan bahan tambahan. Bahan tambahan ini karena yang sudah saya jelaskan tadi itu untuk mendapatkan karakteristik baik pada cetakan maupun pada si benda kerja supaya benda kerja itu bagaimana. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan halusnya permukaan coran dengan cara menambahkan koldas dan juga demu arang. Lalu untuk mengurangi tegangan dari permukaan pasir silika, kita dapat menambahkan serbuk.
sebur gaji dan juga tepungan. Nah, pada pasir ya itu dicampurinnya. Lalu untuk meningkatkan ketahanan panas pada cetakan misalnya, kita dapat menambahkan unsur zirkon dan juga kromat pada pasir gitu kan. Lalu kita untuk meningkatkan probabilitas atau laju alir gas, yaitu probabilitas itu jadi untuk keluarnya si asap atau panas gitu supaya tidak terjadinya bisa sampai ledakan pada suatu cetakan. Nah, dengan cara kita menambahkan tepung-tepungan dan juga serbuk gergaji gitu. Lalu untuk memudahkan hancurnya cetakan, jadi cetakan itu contohnya misalnya terlalu keras gitu. Jadi kita untuk memperhalus atau mempermudah dia untuk hancur contohnya. Kita bisa menambahkan tepung-tepungan, gula tetes dan juga serbuk gergaji. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa sedikit saja jenis pasir dengan detail spesifik dan juga ini ya. Nah, contohnya jenis pasir yang disebut dengan adalah green sand. Nah, karena disebut green sand kenapa? Sebenarnya green sand ini adalah campuran dari pasir silika baru atau dan bekas. Saya juga belum mengetahui bagaimana cara melakukan lanjutan. Contohnya kan kita untuk proses pertama itu kan pasir silikanya masih 100% pasir, sedangkan untuk yang kedua kan kita tidak tahu rasionya berapa. Nah, lalu untuk green sand yaitu pasir silika baru atau bekas, kita dicampurkan bentonite 7,5 hingga 9 dan juga air dari 3,5 hingga 4,5. Nah, itu akan menghasilkan green sand. Nah, penerapannya itu atau ini digunakan untuk pengecoran besi dengan berat tuang sampai 200 kg. Nah, seperti itu. Itu untuk green sand. Nah, karakteristik yang ini ya itulah untuk mudah dibongkar gitu. Dan juga kemampuan daur ulang itu sangat baik untuk green sand ini. Lalu ada yang disebut dengan uh, proses CO2. Nah, ini disebutnya juga proses CO2. Jadi, nah, karena tadi ada yang baru dalam kelas, namun untuk proses ini kita harus memastikan bahwa si pasir silikanya itu adalah baru. Nah, baru dengan pengikatnya itu air kaca dengan 2 hingga 5%. Nah, untuk penerapannya itu ini kita digunakan untuk membuat inti dan dalam batasan atau core yang juga sempit juga pada cetakan. Jadi untuk membentuk pola-pola yang rumit dan juga untuk membentuk core atau inti. Nah, di sini memiliki karakteristik yaitu dengan kekerasan yang tinggi gitu. Permukaannya juga harus dikuatin dulu karena takutnya si permukaannya itu akan membuat kekasaran yang lebih tinggi dari yang biasanya. Nah, dan juga dapat disimpan di tempat yang kering selama beberapa hari gitu kan sebelum dicor ini. Karakteristiknya itu seperti itu. Cenderungnya kepada yang ini ya, yang positif. Lalu ada yang disebut dengan resin coated sand atau RCS. Nah, pasir silika ataupun zirkon. Nah, ini untuk pasirnya. Lalu kita gabungkan dengan resin penol, resin resol ataupun novolak alkohol. Ini biasanya digunakan sebagai inti atau core ataupun cetakan pada metode cell molding ya. Cell molding ini menggunakan pasir ya. Jadi seperti proses sand casting lah gitu. Tapi tetap menggunakan pasir gitu kan. Nah, ini itu memiliki karakteristik yaitu pemadatan juga tidak diperlukan. Pengerasan dicapai dengan pemanasan dengan temperatur 200 derajat itu sudah cukup. Nah, kekuatan maksimum pun langsung dicapai dengan setelah pengerasan. Nah, ini beberapa kelebihan atau karakteristik dari RCS ini. Nah, saya hanya bisa menyampaikan segitu untuk ilmu yang saya dapat dari proses sand of casting ini atau pada preparation of sand, fokus pada sandnya dulu gitu. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan sekarang ini bermanfaat untuk orang yang melihat video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.